Halo guys, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana tips apabila kita ada panggilan untuk interview kerja. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Lalu pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan ketika interview kerja? Lalu bagaimana cara untuk menjawabnya? Karena itu penting banget ya guys, kalian nggak boleh sampai salah menjawab pertanyaan. Bukan cuman ketika kalian menjawab pertanyaan, tapi kalian juga harus terlihat confidence atau percaya diri. Lalu ada persiapan-persiapan yang juga harus kalian lakukan sebelum kalian datang ke interview kerja. Apa saja? Ini nih. Oke guys, yang pertama, ketika kalian mendapatkan informasi panggilan untuk interview kerja, kalian harus mencari tahu informasi tentang perusahaan itu atau tentang lembaga yang memanggil kalian untuk interview. Kalau kalian sudah tahu nama perusahaannya apa, kemudian siapakah yang akan menginterview kalian, lalu di sana itu adalah industri yang bergerak dalam bidang apa. Atau misalnya itu bukan sebuah perusahaan, misalnya itu adalah sebuah lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, kalian harus tahu bahwa dia bergerak di bidang apa. Apakah jasa, apakah manufaktur, ataukah yang lainnya. Lalu setelah itu, kalau misalnya itu adalah sebuah perusahaan, kalian harus tahu produk apa saja yang dia hasilkan, produk apa saja yang dia pasarkan, ya, mereknya apa saja, kemudian dia pasarnya di mana, apakah hanya di Indonesia ataukah dia ekspor. Karena itu penting guys, ketika kalian nanti menjawab pertanyaan, kalian akan tahu arah dari jawaban kalian itu kemana. Terus yang kedua, setelah kalian mencari informasi tentang perusahaan itu, kalian harus datang untuk membuat janji interview itu. Jadi emailnya dibalas ya. Kalau misal kalian dapat email, silahkan datang pada hari Senin tanggal sekian jam sekian. Kalian maka harus membalas emailnya, baik Bapak atau Ibu, saya akan datang pada hari dan jam tersebut. Lalu setelah itu yang ketiga, kalian itu harus datang tepat waktu. Kalau bisa itu beberapa menit sebelumnya, 20 menit atau 30 menit sebelum jam yang dijadwalkan atau yang dijanjikan, kalian harus datang dan sudah standby di perusahaan itu. Terus yang keempat, ketika kalian sudah ada di situ untuk interview, kalian harus bersikap tenang, lalu percaya diri. Jangan kayak gimana ya. Jangan kelihatan grogi. Terus tangan juga jangan yang gemeter, kaki yang sampai digerak-gerakin gitu ya. Jangan gitu. Jadi kalian harus terlihat confidence dan seakan-akan punya harga yang tinggi gitu ya di depan HRD ataupun di depan orang-orang yang melihat kalian gitu ya. Oke, terus tips selanjutnya, ketika kalian udah dipanggil nih ya, misalnya Ibu Dewi silahkan masuk ke ruangan interview, misal begitu ya. Lalu ketika kita masuk, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan salam ya. Bisa kalau misalnya kita muslim, kalau mau jabat tangan silahkan, tapi kalau misalnya kita tidak mau jabat tangan karena dia laki-laki misalnya gitu ya, kita bisa seperti ini saja. Lalu kita duduk, jadi jangan tiba-tiba kita masuk terus tahu-tahu duduk aja gitu, jangan. Jadi ketika kita buka pintu, kita masuk, kita salam duduk begini gitu, atau salamin orangnya gitu ya, selamat pagi Bapak gitu ya, atau selamat pagi Ibu gitu. Baru kita duduk. Oke, pemandangan yang biasa akan kita lihat ketika kita akan interview kerja adalah si penginterview itu akan membuka CV kita, karena itu adalah referensi dia untuk memberikan pertanyaan kepada kita. Dan ketika dia membuka-buka nih, membalik-balik CV kita ya, lembar per lembar, dia akan menanyakan mulai dari apakah benar ini dengan Ibu Dewi. Tolong Ibu ceritakan tentang diri Ibu bagaimana, dari mana asalnya, kemudian sekarang tinggal di mana. Nah, seperti itu. Lalu kalau udah tim HRD ini membuka obrolan seperti itu, lalu kita mulai memperkenalkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tapi guys, memperkenalkan diri dengan sebaik-baiknya itu bukan berarti kita jelasin panjang, lebar, dan tinggi, enggak ya. Jadi kita memperkenalkan diri sebaik-baiknya itu dengan bahasa yang mudah dipahami, singkat, tapi mengandung banyak sekali informasi. Contoh, selamat pagi Bapak,
Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bapak sudah bersedia untuk memanggil saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan interview hari ini. Nama saya Dewi, saya usia 29 tahun dan saat ini status saya adalah single. Saya lahir di Surabaya dan saat ini tinggal di Surabaya. Saya berharap dengan interview ini saya bisa lebih menjelaskan tentang diri saya dan Bapak bisa lebih mengenal saya. Pertanyaan selanjutnya yang biasanya akan dikatakan oleh pihak yang menginterview adalah, apakah Ibu sudah tahu tentang perusahaan kami bergerak dalam bidang apa dan bagaimana dengan posisi yang Ibu inginkan? Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka kalian jawab, iya Pak, saya sudah mengetahui tentang perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak dalam bidang farmasi. Dan saya sangat ingin sekali bisa bergabung di perusahaan Bapak. Next, dia akan menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan kita. Kita sebaiknya bisa memberikan secara jujur. Tapi karena keinginan kita adalah kita bisa diterima, maka selain kita memberikan jawaban yang jujur, kita juga harus memberikan sedikit polesan pada jawaban jujur itu. Jadi misalnya dia menanyakan, apa kelemahan dan kelebihan dari Ibu ini yang harus saya ketahui sehingga kalau Ibu bekerja di sini saya bisa tahu, oh Ibu ini bagusnya saya taruh di posisi ini gitu. Nah, teman-teman, kalau misal ada pertanyaan tentang kelemahan dan kelebihan, maka cara menjawabnya adalah kalau saya ditanyakan tentang kelebihan saya, maka saya akan bilang, kalau saya Pak, saya punya kelebihan, saya selalu bisa datang tepat waktu. Saya adalah orang yang disiplin, saya bisa bekerja secara individu maupun dalam tim. Jadi kalau Bapak memberikan pekerjaan kepada saya yang harus saya kerjakan sendiri, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi jika saya ditaruh untuk bekerja dalam teamwork, saya bisa untuk bekerja sama dengan teman-teman saya yang lain. Nah, itu contoh apabila dia menanyakan tentang kelebihan. Nah, kalau menanyakan tentang kekurangan, jawaban diplomatisnya adalah, ya, terima kasih Pak. Sebenarnya karena semua orang itu pasti punya kelemahan dan juga kelebihan. Kalau saya memang orang yang bisa dibilang agak baperan ya Pak ya. Jadi kalau misal ya namanya cewek gitu, kalau misal ada orang yang agak ngomongin kurang nggak enak kayak gitu, mungkin saya agak baper, kenapa ya saya udah bekerja keras tapi masih dibilang kurang, masih dibilang begini begitu. Tapi nggak apa-apa, namanya cewek kan, hal itu biasa. Saya bisa kok untuk memanage perasaan saya, tapi saya bukan orang yang mudah emosi lalu saya mengatakan kata-kata yang tidak enak, tidak seperti itu. Jadi paling justru itu membuat saya justru akan lebih semangat dan meningkatkan performa saya dalam bekerja. Oh, berarti itu adalah kritik. Oh, berarti itu adalah saran bagi saya untuk bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau memang pekerjaan saya dinilai kurang baik, kalau memang saya dinilai ada hal yang kurang, maka bolehlah kalau misalnya saya merasa kurang enak hati. Tapi setelah itu saya akan jadikan itu sebagai cambuk di mana saya akan memperbaiki dan bekerja lebih baik lagi. Nah, lalu kalau misal nih ada pertanyaan, kenapa Anda berhenti dari pekerjaan Anda sebelumnya? Pertanyaan itu pasti akan ditanyakan apabila dalam sisi kita dikatakan kita memiliki pengalaman kerja dan sudah pernah bekerja di tempat lain atau di perusahaan lain. Maka HRD akan menanyakan apa alasan kita berhenti dari tempat yang sebelumnya. Kita bisa memberikan jawaban yang cukup diplomatis juga. Jangan bilang bahwa saya berhenti Pak dari pekerjaan sebelumnya karena saya ingin gaji yang lebih besar. No, jangan begitu. Atau kalian bilang, Pak, saya berhenti dari pekerjaan saya ini sebelumnya karena saya tidak nyaman Pak. Saya selalu dikekang oleh atasan saya. Saya tuh selalu ditindas, ditekan, disuruh ngerjain pekerjaan yang harus selesai saat itu juga. Padahal kerjaan yang kemarin-kemarin tuh belum selesai. Ditambah lagi pekerjaan yang baru. Gimana saya nggak capek Pak? Ya udah saya keluar aja. No. Jadi jangan sampai kalian terlalu jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya. Memang interview itu adalah kita mengatakan dengan jujur, tapi kejujuran yang dipoles dengan keindahan, ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, kenapa kamu berhenti dari pekerjaan kamu yang sebelumnya? Maka kalau saya akan menjawab bahwa baik Pak, terima kasih.
Sebelumnya memang saya pernah bekerja, tapi karena satu atau dua hal yang mungkin membuat saya berpikir saya harus pindah ke tempat kerja yang lain, maka saya memutuskan untuk pindah ke tempat kerja. Ya, bisa dibilang mungkin saya mencari pengalaman dan juga mencari banyak teman. Karena saya yakin di tempat yang baru saya bisa beradaptasi dengan baik dan lebih mengasah kemampuan saya dalam bekerja. Saya yakin di perusahaan ini saya bisa untuk memberikan yang terbaik dan mempersembahkan kemampuan saya untuk perusahaan Bapak. Terus dia misalnya akan kasih tahu nih, kalau di posisi yang kalian ingin masukin itu, atau posisi yang ingin kalian tempati itu, sebelumnya pernah diisi oleh orang lain dan dia mengalami masalah, misalnya seperti itu ya. Jadi dia akan mengatakan, sebelumnya posisi yang Anda ingin isi itu mengalami masalah dan dia punya masalah dengan anak buahnya, lalu akhirnya dia nggak kuat dengan posisi itu, lalu dia keluar. Dia juga gak kuat dengan atasannya, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak pekerjaan, lalu dia keluar. Bagaimana jika nanti Anda menempati posisi itu? Apakah Anda juga akan bertahan bekerja di bawah tekanan, lalu dengan rekan-rekan kerja yang kurang menyenangkan? Apakah Anda bisa bertahan? Nah, teman-teman, kalau kalian menemukan pertanyaan seperti itu, maka kalau saya akan menjawab, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau saya merasa tertantang untuk berada di tempat kerja yang kurang menyenangkan. Jadi kalau misal saya punya atasan yang memberikan saya beban pekerjaan tinggi, maka saya akan berusaha untuk mengatur waktu dengan baik. Bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, sehingga dalam waktu singkat saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Ups, ada motor lewat, maaf ya guys. Lalu saya juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan rekan-rekan saya, entah itu rekan-rekan yang selevel dengan saya ataupun yang menjadi bawahan saya. Saya akan berusaha untuk merangkul mereka dari person to person. Jadi kalau memang ada yang tidak suka dengan saya akan berusaha membuat dia suka pada saya. Maksudnya dalam artian suka dengan kinerja saya. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita kepada rekan kerja kita atau kepada bawahan kita. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita mendengarkan mereka, banyak mendengarkan mereka. Kenapa kita punya bawahan yang membangkang? Kenapa kita punya bawahan atau anak buah yang tidak mau ikut dengan instruksi kita? Itu pasti mereka punya alasan. Dan kita harus tahu alasan itu, karena itu adalah root case-nya. Jadi kenapa mereka seperti itu? Lalu kalau kita sudah tahu alasan mereka apa, kita harus perbaiki itu. Jadi kalau alasan mereka malas untuk bekerja, mereka bolos bekerja gitu ya, jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, kita tanyakan alasannya apa? Oh, karena malas. Lalu kita tanyakan, malasnya itu kenapa? Malas ketemu saya, atau mungkin malas dengan pekerjaan yang dia kerjakan setiap hari? Oh, mungkin dia bilang, saya bosan Bu, tiap hari harus kerja itu terus, tiap hari harus nyalain pompa, harus nyalain mesin, harus jalanin rutinitas yang sama. Saya kan bosan Bu, sekali-kali bolehlah bolos gitu ya. Maka saya akan mengerti, oh berarti root case-nya adalah bosan, maka kita harus memberikan variasi di pekerjaan dia. Misal, kita bisa ngerolling pekerjaan dia dengan temannya. Apa yang dia kerjakan bisa dikerjakan teman yang lain, dan pekerjaan teman yang lain bisa dia kerjakan. Seperti itu. Dan mungkin kita bisa memberikan waktu di weekend untuk bisa liburan bersama. Ya tentunya dengan saya sebagai atasannya dia gitu. Jadi itu Pak, jadi saya sangat optimis sekali saya bisa untuk merangkul mereka semua yang sebelumnya Bapak katakan kurang baik. Nah, kalau kalian itu dianggap bisa oleh HRD untuk menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi permasalahan di situ, dan kalian bisa memberikan jawaban di mana membuat HRD, wah hebat, ternyata begitu, oh bisa begitu ya. Nah, membuat HRD terkesan itu adalah kuncinya. Ketika kalian bisa memberikan jawaban yang meyakinkan, membuat terkesan, apalagi kalian bisa menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi di sana, maka bisa saya pastikan kalian akan lolos dan akan menempati posisi itu. Pertanyaan terakhir yang akan ditanyakan oleh pihak HRD adalah, berapakah gaji yang Anda inginkan? Nah, kalau udah urusan sama gaji itu terserah kalian ya mau jawabnya berapa, sesuai dengan posisi. Kalau kalian itu tidak memiliki anak buah, artinya kalian sebagai staff, ya mungkin kalau di perusahaan kisarannya UMR lah sekitar 4-5 juta. Nah, kalau misal kalian punya bawahan, kalian sebagai tim leader atau supervisor, mungkin kalian bisa tawarkan di 7-8 juta. Nah, kalau posisi di atas itu, ya kalian bisa kira-kira sendirilah. Tapi kalau saya, karena saya menilai diri saya ini harganya tinggi, tapi jangan ditiru ya. Kalau ada yang mau interview kerja, saya akan bilang,
Berapa gaji yang Anda tawarkan? Mohon maaf Pak, karena saya merasa bahwa pekerjaan saya cukup menyita waktu, tenaga, dan juga membutuhkan skill saya yang luar biasa, maka saya menginginkan gaji di atas 10 juta rupiah. Jika memang Bapak berkeinginan untuk merekrut saya, dengan senang hati akan saya terima. Bapak mau mempekerjakan saya kapan? Hari ini bisa, mulai besok pagi juga bisa Pak, kapanpun. Tapi mohon maaf Pak, memang standar gaji saya cukup tinggi karena saya merasa saya pasti bisa untuk memajukan perusahaan Bapak. Saya sangat yakin itu. Kalau kalian mengikuti instruksi dari saya bisa pastikan kalian akan lolos dan diterima. Kalau udah diterima, jangan lupa untuk kabar-kabar ya ke saya. Pasti saya juga ikut senang. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Entah kalian mau kritik, mau saran, atau mau ngasih tahu kalau Kak, saya sudah diterima kerja nih, makasih ya. Saya juga ikutan senang tuh kalau kalian bisa sharing kalau sudah diterima kerja. Terima kasih, see you in next video.